Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marwan Baskara dari TK Siskal 24 dengan NRP 5019241096. Kali ini saya akan membuat video mini teaching untuk syarat registrasi ASDOS membahas tiga soal. Jadi soal yang pertama adalah mencari semua nilai A sehingga fungsi fx, fungsi sepotong-sepotong, di mana untuk X lebih dari satu itu fungsinya AX pangkat 2 min 3. Nah, untuk X kurang dari satu, fungsinya sin X min satu plus X pangkat 3. Nah, untuk mencari nilai A sehingga fx itu kontinu di semua titik, kita harus mencari titik perpindahannya dulu. Fungsi fx akan berpindah fungsi di X sama dengan satu. Karena X lebih dari sama dengan satu, itu menggunakan fungsi yang X kuadrat min 3. Untuk X kurang dari satu menggunakan fungsi sin X min 1 plus X pangkat 3. Jadi diuji di X sama dengan satu dengan mensubstitusikan saja. Nah, nanti kan ketemu untuk atasnya A min 3 dan bawahnya satu. Nah, agar continue, limit X mendekati satu itu harus ada nilainya. Jadi, untuk limit X satu plus atau bisa disebut didekati satu dari kanan dan limit X didekati satu dari kiri itu nilainya harus sama. Nah, berarti A min 3 harus sama dengan satu. Yang dimana jika A min 3 sama dengan satu, maka ketemu A sama dengan 4. Itu untuk penyelesaian nomor satu. Lalu untuk pengerjaan nomor 2, fx itu fungsinya akar 7 plus x kuadrat. Untuk gx fungsinya akar 9 min x kuadrat. Nah, untuk soal nomor 2A itu diminta domain dari F dan domain dari G. Nah, karena F dan G itu adalah akar pangkat genap yang dimana di dalam akar pangkat genap tidak boleh bernilai negatif. Nah, untuk fx sendiri nilainya 7 plus x kuadrat. Di mana 7 itu bilangan positif. X kuadrat nilainya udah pasti positif. Dan di sini notasinya adalah penjumlahan. Maka di dalam fx, di dalam akar 7 plus x kuadrat itu nilainya udah pasti positif. Maka domainnya itu semua bilangan real. Karena semua bilangan X memenuhi. Semua bilangan X real memenuhi. Nah, untuk GX sendiri, karena ada kemungkinan 9 minus kuadrat itu bernilai negatif, maka yang diterima adalah ketika X kuadrat lebih kecil sama dengan 9. Karena nol diperbolehkan. Nah, diuji di titik-titik di mana X kuadrat bernilai 9. Maka 9 minus kuadrat bernilai nol. Bagian yang ditolak adalah lebih kecil dari min 3 dan lebih besar dari 3. Karena X kuadrat ketika lebih kecil dari min 3 dan lebih besar dari 3 itu akan bernilai lebih besar dari 9. Maka di dalam GX jika dimasukkan X kurang dari min 3 atau X lebih dari 3, nilainya akan bernilai akar negatif. Nah, karena di dalam akar pangkat genap tidak boleh negatif, maka bagian daerah tersebut ditolak. Domain dari GX sendiri, kesimpulannya adalah X lebih besar sama dengan min 3 dan lebih kecil sama dengan 3. Nah, untuk F komposisi G, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Sehingga bentuknya menjadi 16 min X kuadrat. Nah, 16, akar 16 min X kuadrat ini domainnya kalau dia adalah suatu fungsi yang tidak memiliki awalan komposisi itu domainnya adalah X sebentar, X lebih besar sama dengan min 4, lebih kecil sama dengan 4. Nah, tapi karena akar 16 min X kuadrat itu awalnya dari F komposisi G, maka mempertimbangkan domain dari GX, yaitu
eh, lebih besar sama dengan min 3 dan lebih kecil sama dengan 3. Nah, jika digambar di garis bilangan, domain dari akar 16 min X kuadrat itu dari min 4 sampai 4. Nah, tapi domain dari G itu dari min 3 sampai 3. Maka daerah yang diterima adalah yang diarsir diarsir oleh kedua domain. Maka domain dari F komposisi G kesimpulannya adalah X lebih besar sama dengan min 3, X lebih kecil sama dengan 3. Soal nomor 3, di mana kita disuruh mencari Z. Z dari Z pangkat 5 ditambah 4 dikurangi 4I sama dengan 0. Nah, berubah menjadi Z pangkat 5 sama dengan min 4 plus 4I. Di mana bagian realnya min 4, bagian imajinernya 4. Nah, kalau digambar di grafik, 4 itu kan bagian imajiner, min 4 bagian real. Nah, nanti mereka akan jatuh di kuadran 2. Maka untuk mencari bentuk kutubnya, tan inverse theta sama dengan 4 per min 4, tetanya berdasarkan 135 derajat karena dia berada di kuadran 2. Untuk R-nya, akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Akar real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Nanti ketemu 4 akar 2. Nah, jadi Z pangkat 5 itu nilainya 4 akar 2 C 135 derajat. Nah, karena kita mau mencari Z, rumusnya adalah Z sama dengan R akar pangkat 5 dikali cis theta ditambah 2 kali dibagi 5. Nah, tadi kan Z-nya pangkat 5. Di sini Z-nya pangkat 1. Maka R-nya nanti di akar pangkat 5 dan cis-nya ditambah 2 kali dibagi 5. Maka ketemu Z1 ketika K sama dengan 0, nilainya akar 2 dari 4 akar 2 di akar pangkat 5, lalu cis 3pi per 20. Untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 1, Z2 nilainya akar 2 cis 99 derajat. Untuk K sama dengan 2, Z3 nilainya akar 2 cis 171 derajat. Untuk K sama dengan 3, Z sama dengan Z4 nilainya akar 2 cis 243 derajat. Lalu untuk K sama dengan 4, Z5 nilainya akar 2 cis 315 derajat. Jadi Z bisa bisa memiliki 5 hasil. Karena ini akar pangkat 5. Jadi cara cepatnya itu 4 kuadran, karena ini akar pangkat 5 dan 4 kuadran itu 360 derajat, tinggal dibagi 5. Nanti nilainya kan 72 derajat. Dari sini 3pi per 20 itu nilainya kan 27 derajat. Itu tinggal ditambah 72 derajat sampai 5 kali. Sampai 4 kali karena dia membagi 5 bagian. 27 derajat, 99 derajat, 171 derajat, 243 derajat. Terus yang terakhir 315 derajat. Otomatis nanti kalau digambar 5 titik tersebut dan jarak dari 0,0 itu sesuai dengan R-nya yaitu akar 2, maka akan membentuk segi 5 sempurna. Nah, sekian video meeting dari saya. Terima kasih.